pernikahan kami. Dan di sini kami juga akan menjelaskan bagaimana sih pernikahan itu dapat terjadi dan dinyatakan sah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Selamat pernikahan. Pertama, kita harus tahu tentang apa itu nikah. Nikah dalam Islam merupakan akad atau perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan keduanya, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Dea. Nah, setelah tahu apa itu tentang nikah, kita juga perlu tahu tentang hukum nikah. Hukum nikah dalam Islam tidak selalu sama, melainkan tergantung pada kondisi seseorang tersebut. Pertama, menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan mental, namun ia takut terjerumus pada zina. Lalu, kedua, menjadi sunnah bagi ia yang sudah mampu, namun ia masih bisa menahan diri dari maksiat. Ketiga, menjadi makruh ketika seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan secara finansial atau emosional, dan khawatir pernikahan tersebut membawa kesulitan dalam hidupnya. Keempat, menjadi mubah jika seseorang hanya menikah meskipun kemampuan untuk menikah dan mampu menghindari diri dari maksiat. Lalu yang terakhir, menjadi haram jika seseorang menikahi saudara semahramnya sendiri, dan jika niat ia menikah adalah buruk dan ia belum mampu untuk menikah. Materi ketiga akan dibacakan oleh Lutfi. Lalu kita bahas tentang dalil pernikahan. Maksud nikah disebutkan dalam Al-Quran seperti di surat Ar-Rum ayat 21 dan juga surat Az-Zariyat ayat 49. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangannya agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya benar pada demikian itu. Benar-benar dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Seterusnya surat Az-Zariyat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaina la'allakum tazkarun. Yang artinya segala sesuatu yang kami ciptakan terdapat pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua dalil ini disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia diciptakan secara pasangan agar dapat saling melengkapi, saling mencintai dan hidup dalam ketenangan. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga bahwa menikah adalah sunnah beliau. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Amel. Gimana sih biar nikah bisa dianggap sah? Atau yang penting ada yang bilang sah? Atau gimana ya? Nah, untuk ini sudah dibahas di rukun nikah. Rukun nikah dalam Islam ada 5. Yang pertama dan yang kedua pastinya memiliki calon suami dan juga calon istri, di mana kedua mempelai tersebut harus beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah, dan mereka telah sama-sama mempersetujui atas pernikahan ini. Yang ketiga, ada wali nikah. Wali nikah ini dari pihak perempuan, terutama ayah. Namun jika ada kendala seperti ayah sudah wafat atau yang lain, wali nikah bisa diwakilkan oleh saudara laki-laki kandung, kakek, atau juga bisa menggunakan wali hakim. Terus yang keempat ada saksi nikah, di mana saksi nikah ini adalah dua lelaki muslim yang adil, berakal, dan sudah balik. Terakhir, pengucapan ijab dan qabul. Ini merupakan inti akan pernikahan yang sah secara Islam berupa pengucapan janji setia antara wali perempuan atau ijab dan mempelai pria atau qabul, secara jelas, langsung, dan bersambung tanpa paksaan sebagai tanda sahnya ikatan suami istri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak istri dan suami. Nah, udah sah tuh nikahnya. Sekarang kita lanjutin ke dalam kehidupan pasca ijab kabul tadi. Dalam hal sosial ada kita memiliki hak dan kewajiban. Begitupun dalam pernikahan di mana seorang suami memiliki kewajiban yang harus dijalani dan hak yang harus didapatkan. Begitupun dengan si istri, kita mulai dari apa yang harus didapatkan dulu. Pertama dari hak istri, seorang istri memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Antara lainnya hak secara materi di mana ia akan mendapatkan nafkah lahir berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan suami, serta mahar saat ingin dinikahi. Lalu hak imateri yaitu sikap baik, ia harus mendapatkan perlakuan yang lembut, kasih sayang, dan bimbingan agama dari suami. Dan juga hak perlindungan. Seorang istri sudah seharusnya merasa aman dan terlindungi baik secara fisik maupun kehormatan. Hak istri udah kita lanjut ke hak suaminya. Seorang suami juga pastinya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya, seperti ia ditaatin oleh istri. Istri wajib menaati suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Lalu ia akan dijaga kehormatan dan hartanya oleh sang istri. Seorang istri harus mampu untuk menjaga kehormatannya dan suaminya beserta harta bendanya. Lalu sebagai suami ia seharusnya mendapatkan pelayanan dan pengaturan urusan rumah tangga yang baik dari istri. 3. Hak bersama. Selain hak individu, ada hak yang dinikmati bersama oleh suami dan istri, yaitu hubungan sebagai suami istri. Pada hak ini mereka dihalalkan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis secara halal dan baik. Lalu nasab anak, di mana hak ini untuk memiliki keturunan dan menisbatkan nama anak kepada ayahnya yang sah. Sebagai suami istri sudah seharusnya mereka saling mewarisi, di mana ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, yang lain akan menerima harta warisan. Dan sebagai pasangan tentu mereka harus berinteraksi dengan baik, saling menghargai, menjaga rahasia satu sama lain, dan membangun komunikasi yang jujur. Hak udah, sekarang lanjut ke kewajiban. Seperti yang kita tahu, hak akan didapatkan jika kita mengetahui kewajiban. Maka dari itu, hak dan kewajiban saling berkaitan. Dari hal yang disebutkan tadi, maka kewajiban dari seorang istri adalah untuk taat kepada suaminya, selama hal itu tidak berkaitan dengan maksiat atau berbuat yang dilarang agama. Lalu, mampu untuk menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, beserta harta yang dimiliki. Karena hal baik, suami menjaga pakaian istri, begitupun sebaliknya. Seorang istri juga mesti mampu untuk memberikan pelayanan beserta mampu mengatur urusan di dalam rumah tangga. Kita lanjut ke kewajiban suami. Sebagai seorang suami, ia mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, seperti memberikan tempat tinggal yang layak, lalu makanan, pakaian, dan sebagainya. Ia juga mesti memperlakukan istrinya dengan baik dan lemah lembut, memberikan kasih sayang beserta bimbingan agama yang tidak menyesatkan, dan juga ia harus memberikan perlindungan baik kepada istrinya ataupun anaknya.
Mereka harus merasa terlindungi, baik fisik maupun kehormatan. Dan sebagai pasangan suami istri, mereka kewajiban bersama. Yang pertama, saling setia. Mereka menjaga kepercayaan dalam ikatan pernikahan tanpa adanya orang ketiga. Kedua, menciptakan harmoni dalam pernikahan. Mereka saling menghormati, menghargai, dan membantu dalam tugas rumah tangga. Dan meneruskan garis keturunan dan mendidik keturunannya tersebut. Mereka harus bertanggung jawab bersama atas pendidikan dan pengasuhan anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmala. Dan materi yang terakhir yaitu tentang tujuan, fungsi, dan manfaat tentang pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menenangkan jiwa, menyalurkan kasih sayang secara halal, serta menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina. Lalu, manfaat pernikahan. Hal ini mencakup aspek spiritual, psikologis, hingga sosial. Dari aspek spiritual, pernikahan merupakan salah satu penyempurnaan agama dan menjadi ladang pahala bagi yang melaksanakannya. Lalu, secara psikologis, dengan memiliki pasangan seseorang, bisa dapat berbagi beban hidupnya, mengurangi rasa cemas, dan bisa menjadi support system pribadi. Dan secara sosial, pernikahan dapat memberikan keturunan secara sah dan dapat membangun unit kecil masyarakat yaitu keluarga. Dan terakhir, mengenai fungsi pernikahan, di mana fungsi pernikahan adalah untuk memberikan landasan hukum resmi di antara hubungan laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta mendapatkan keturunan sah. Pernikahan juga berfungsi sebagai ibadah, sarana pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis, memperluas ikatan kekeluargaan, serta menciptakan ketenangan jiwa. Udah jam berapa ini? Askia udah selesai belum? Oh, udah, Miss. Pulang ya, Miss? Ya. Miss, mau tanya cewek di depan itu siapa ya? Oh itu namanya Askia, dia kebetulan juga bimbel di sini. Kok selama ini aku nggak pernah kelihatan ya? Ya itu kebetulan karena jam bimbel kalian itu berbeda dan juga kayaknya Askia belum dijemput deh sama aku. Oh alah, iya Miss. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Hari ini, aku memulai hari pertama sekolah. Semoga langkahku dipertemukan dengan teman-teman yang baik, yang bisa saling mengerti dan mendukung. Aku gak perlu jadi orang lain untuk disukai. Aku cukup jadi diriku sendiri, dan dari situ pertemanan yang baik akan datang. Gimana sih kalau jalan tuh lihat dong. Lu siapa sih? Tunjukin muka lo. Coba sini lihat muka lo. Cepetan berdiri. Aduh, maaf, gak sengaja. Oh, ternyata lo. Kita satu sekolah lagi nih sama si Cupu. Emang lo mampu bayar sekolah sini? Punya apa lo? Duh, beneran gak sengaja, maaf ya. Emang maaf doang cukup. Kita kasih hukuman gak sih? Apa ya hukumannya cocok buat Cupu kayak lo? Apa ya? Itu kenapa? Coba kita tanya mereka, ayo.
Kira-kira itu ada apa ya? Oh iya ya, ada apa ya? Kita bawa ke tempat sepi. Aduh, kayaknya sepi nih, aman nih di sini. Ayo yuk, kita geledah aja nggak sih tasnya? Lama banget. Coba ada apa tuh? Ih, centil banget ya ternyata lu. Ih, sumpah. Ternyata si cupu ini secentil itu. Pegang. Mending yang mana sih? Buang aja nggak sih? Lebih merah. Lihat sini. Coba sini lihat tuh. Lihat. Ada lo kalau pakai beginian tengok deh. Tuh, cantik banget. Apa sih ribut-ribut? Hei kalian. Hei, kalian ngapain sih? Bercanda doang. Kayaknya itu dia deh. Itu kan tadi ada konser kan? Iya. Kamu itu ada yang bagus. Kita samperin yuk. Kok kenapa? Kok nangis? Aku tadi dibully. Dibully sama siapa? Kok bisa sih? Ini listrik kamu gara-gara mereka. Kamu gak ada teman. Nggak ada. Ya udah jadi teman kami aja. Aku Zumar. Main aku Kia. Aku Cela. Aku Kia. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. Bukannya itu Kia ya? Ya, kamu kenapa? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kok kamu kenal aku? Kamu yang les tempat Miss Aza kemarin kan? Ya. Kia. Adan ya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya ya, terakhir pas SMA kita ketemu. Nomor WA kamu udah nggak aktif lagi ya? Iya, soalnya aku ganti nomor. Boleh minta nomor WA-nya kau untuk tanya? Nih, boleh? Yaudah, Adan duluan ya. Ya. Ternyata aku masih bisa ya ketemu dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan kamu, Sapa? Dan aku masih parah, belum baik. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Tapi aku kepikiran anak satu-satuku. Nanti kalau aku nggak ada dia gimana? Kamu jangan mikir kayak gitu. Aku minta tolong sesuatu ke kamu, boleh nggak? Kamu mau minta tolong apa? Aku udah nggak ada, aku minta tolong jagain anak aku ya. Aku punya anak laki-laki. Gimana kalau kita jodohin biar anak kamu aku jaga gitu. Kayaknya kamu nggak keberatan dan anak kamu mau. Kamu tenang aja, pasti mereka bakal saling terima kok.
Bapak Fahri Hafiz dan Ibu Yuri Zizilia Utami di kediaman almarhum Bapak Sandi Pranata dan Ibu Sapa Hairunisa. Persilakan kepada keluarga besar Askia Muniro untuk berdiri menyambut kehadiran keluarga besar dari Bapak Fahri Hafiz dan Ibu Yuri Zizilia Utami mengantarkan putra tercintanya Andan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tiada keberanian terindah dalam diri seorang laki-laki kecuali keberanian meminang seorang wanita, dan tiada hubungan terindah seorang laki-laki dan wanita kecuali hubungan pernikahan. Pergi ke taman memetik melati, putih harum baunya. Hari ini dua keluarga bersilaturahmi menyatukan niat dengan doa restunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita buka acara pertunangan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak marilah kita tenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Cela Monika selaku sahabat dari pihak wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Sadaqallahul azim. Hadirin yang kami hormati, kehadiran keluarga besar Andan Saputra tentu punya maksud dan tujuan. Untuk itu kita silakan kepada Bapak Fahri Hafiz untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar dari Bapak Ibu almarhum Bapak Sandi Pranata dan Ibu Sapa Hairunisa. Maksud dan tujuan kami datang pada hari ini untuk menjalani silaturahmi sekaligus dan menyampaikan niat baik dari keluarga kami. Dengan penuh rendahan hati kami bermaksud melamar putri Bapak Ibu yaitu Askia Muniro kepada putra kami
tujuan kedatangan keluarga besar Bapak Fahir Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu dari pihak laki-laki, terima kasih atas kedatangan dan niat baiknya untuk melamar putri saya. Sekian saya akan memberikan jawaban kepada putri saya karena putri saya yang akan menjalankan kehidupan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa, Kia? Kok murung? Kan ini hari bahagia kamu. Sebenarnya aku nggak mau jodohin orang itu, tapi karena aku ngeliat kondisi ibu, jadi aku mau. Nggak apa-apa, Kia. Mungkin itu orang yang terbaik buat kamu. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut putri tercinta dari Bapak almarhum Sandi Pranata dan Ibu Sapa Khairunisa. Dan juga para pendagang untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia berkatan pertama iman budaya pada kesempatan saya yang berbaik ini Minggu 12 April 2020
Jika semua dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Askia Putera, putri tercinta dari pasangan almarhum Bapak Sandi Pranata dan Ibu Sapa Khairunisa dengan Ananda Anda Saputra, putra tersayang dari pasangan Mama Fahri Hafiz dan Ibu Yuri Sisilia Utama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat keluarga besar dari calon pengantin pria dan yang saya hormati keluarga besar dari calon pengantin wanita. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas doa yang diberikan untuk kedua mempelai. Dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan yang sudah cukup. Mari bersama kita buka sempurna ayat-ayat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan penyerahan calon pengantin pria yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Zelci Nusaria kepadanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjalankan mempelai laki-laki pada keluarga besar mempelai perempuan. Semoga kedepannya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan barokah. Saya untuk perwakilan dari keluarga Bapak Fahri Hafiz memohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kata terkait dari bersambut. Selanjutnya kita akan simak dengan masuk dan tujuan yang akan disampaikan oleh perwakilan calon pengantin wanita yang kami hormati Ibu Cynthia Amelia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga yang calon pengantin dengan ikhlas akan menyambut agar menjadi bibit dari hati. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua keluarga sudah saling menyerahkan dan menerima dengan seikhlas-ikhlasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ialah penyerahan seserahan secara simbolis dari ibu calon pengantin pria yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuri Sisilia Utama kepada ibunda calon pengantin wanita Ibu Sapa Khairunisa. Kami persilakan untuk ke depan. Hadirin yang berbahagia, berakhir dulu, berenang-renang kemudian sudah ada bapak penghulu, mari segera kita nikahkan. Maka dari itu, tanpa lama lagi, kami minta mengucapkan kepada calon pengantin pria Ananda Anda Saputra. Baik bapak ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya untuk kita bersama-sama menyaksikan kehadiran dari mempelai wanita. Untuk itu kami mempersilakan Ananda Askia Putera masuk dan menempati meja akad. Sebelumnya saya persilakan kepada Ananda Askia Putera untuk memohon dan memberikan izin kepada Bapak Penghulu untuk menjadi pengurus sekaligus wanitanya. Kepada Ananda Askia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan banyak saya yang sudah tiada pada hari ini, Minggu 12 April 2026, kepada Pak Guru
kalinya ada pada putih dengan mahar standar alat sholat, emas berupa cincin sebesar 2 suku, dan uang tunai sebesar 1,5 miliar. Saya ikhlas, saya ridho untuk menikahkan dengan budak ini. Saksi dari calon pengantin pria Bapak Fai Hafiz dan Bapak Ari Ayatullah Kisti. Selanjutnya saksi dari calon pengantin wanita Bapak Muhammad Muzaki dan Bapak Ayatullah Sabda. Pengurus dari Islam Nikah Bapak Muhammad Manamuti dari kantor pusat agama Kecamatan Lamongan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah musuh dan kawan kita pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang pada pagi hari ini akan dilantunkan oleh Sheila Monika. Kepadanya kami persilakan. Prosesi akad nikah yang akan dibantu oleh Bapak Muhammad Manamuti dari kantor pusat agama Kecamatan Lamongan Kidul. Kepadanya dipersilakan. Wahai anak saudara, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan ananda Asya Hiro binti Al-Malum Bapak Sarjana dengan walinya yang telah diwakilkan saya Muhammad Manamuti sebagai wali nikah dengan mahar seperangkat anak salat emas berupa cincin sebesar 2 suku dan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dibayar tunai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama prosesi sungkeman. Ayahanda dan ibunda tercinta, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Kami mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga doa restu untuk kedua mempelai dan juga tentu saja bisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bermanfaat. Jika ada kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum